Ya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan pagi pada saat ini. Seperti biasa, saya akan persembahkan satu pujian kepada Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa buat firman Allah. Bapa di sorga, terima kasih. Kembali pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua ini hanya karena berkat kasih setia Tuhan, berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Saya boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang sangat indah dan luar biasa. Merasakan kekuatan dan kesehatan. Semua ini karena kasih Tuhan yang tidak pernah putus-putus. Mengasihi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terutama buat jemaat, saya percaya kasih Tuhan tetap menyertai mereka di mana mereka berada. Firman Allah Tuhan kami sampaikan, Engkau berkati dan Engkau urapi Tuhan, supaya firman Allah menjadi berkat buat kami semua. Puji Tuhan, kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan pada saat ini Roma pasal 8. Roma pasal 8, saya akan baca firman Allah ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayat 28 berbunyi sebagai berikut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan firman Allah ini kepada jemaat Roma. Ketika itu dia mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Haleluya. Kita tahu bahwa ketika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu buat kita anak Tuhan, kita tidak perlu ragu apapun yang kita hadapi. Kata segala sesuatu itu berarti apapun yang kita kerjakan, tentu dengan tanda kutip, yang kita lakukan adalah untuk mengagungkan Tuhan. Semua yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan turut bekerja. Karena kalau kita perhatikan apa yang kita lakukan, satu saat kita tidak sanggup. Saya tidak mampu lakukan ini Tuhan. Tetapi Tuhan beri kita kemampuan. Tuhan beri kita kesanggupan untuk kita bisa lakukan supaya apa yang kita perbuat itu memuliakan Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, akan menyenangkan hati daripada Tuhan. Haleluya. Dan inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan ini. Apalagi di hari-hari ini, hari-hari yang semakin sulit ini. Paulus katakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu, kita harus tahu. Setiap anak Tuhan, setiap orang yang percaya harus tahu. Harus diketahui oleh setiap anak Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja. Jangan sampai kita mungkin berkata, Allah turut bekerja dengan saya, Allah turut serta saya atau tidak. Tetapi firman Allah katakan pada pagi hari bahwa kita harus tahu. Haleluya. Kalau mungkin waktu-waktu yang lampau, waktu yang sudah lewat, sering mungkin datang tanda tanya, bertanya-tanya, apakah Allah turut bekerja? Apakah Allah menyertai? Apakah Allah ada di samping kita, menyertai kita, atau bagaimana? Firman Allah ingatkan kita pada pagi hari ini, kita harus tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Haleluya. Kita harus imani. Apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan akan turut serta. Tuhan akan campur tangan apa yang kita kerjakan. Sekali lagi dengan tanda kutip, segala sesuatu itu adalah hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Segala sesuatu itu adalah sesuatu pekerjaan yang kita lakukan di satu saat kita tidak sanggup. Tetapi Allah memampukan kita untuk melakukannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Itulah sebabnya mintalah terus kekuatan dari Tuhan. Mintalah terus pimpinan Roh Kudus agar supaya apa yang dapat kita kerjakan yang menyenangkan Tuhan, walaupun mungkin sulit, walaupun mungkin berat, kita bisa lakukan itu karena kita ingin apa yang kita kerjakan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah tujuan kita. Yang kita kerjakan bukannya supaya kita itu dikatakan hebat, bukan. Yang kita lakukan bukannya supaya ada orang katakan engkau luar biasa, tetapi orang bisa berkata Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, mendatangkan kebaikan kepada firman Tuhan. Nah itulah yang harus kita ingat. Banyak orang lupa ketika dia sukses, dia mulai lupa siapa yang menjadikan dia sukses. Kita sukses karena Tuhan, kita diberkati karena Tuhan, kita diberi kekuatan oleh karena Tuhan, bukan karena kita. Haleluya. Dan harus kita imani hal ini. Firman Allah dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Kita harus tahu. Jangan sampai anak-anak Tuhan tidak mengetahui hal ini. Mulai saat ini kita harus taruh dalam pikiran kita bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan itu pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan ya. Bukan mendatangkan keburukan.
tapi mendatangkan kebaikan kepada siapa? Kepada atau bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Jadilah anak Tuhan tetap mengasihi Tuhan. Apapun kesulitan, tetaplah Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetap katakan pada Tuhan, walaupun berat, saya tetap mengasihi Tuhan. Yesus, engkaulah satu-satunya penolongku. Aku tak mencintai engkau Tuhan. Aku tetap mengasihi dengan segenap hati. Katakan kepada Tuhan, walaupun situasi satu saat kita mungkin dihadapkan dengan keadaan yang semakin berat, tantangan semakin berat, tetapi mari kita katakan, Tuhan pasti turut bekerja. Dan kalau Tuhan turut bekerja dalam setiap yang kita kerjakan, yang hal-hal itu yang baik, yang sesuai dengan firman Allah, jangan kita takut. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan turut serta, dan Tuhan akan berikan kita keberhasilan, Tuhan akan berikan kita kesuksesan lewat apa yang kita kerjakan, karena Tuhan turut campur tangan. Tuhan turut bekerja. Kita bekerja bukan sendiri, bukan karena kekuatan kita, apalagi melayani Tuhan. Haleluya. Pekerjaan kita hadapi setiap hari. Mari kita minta pimpinan Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan, Tuhan turut serta. Ya, walaupun mungkin satu saat mungkin nggak bisa kita lakukan, tapi sekali lagi, kalau Tuhan turut serta, kalau Tuhan kita libatkan dalam hidup kita, maka yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, karena Tuhan itu segala-galanya. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu berdaulat penuh untuk menolong setiap anak Tuhan yang setia kepadanya. Kata firman Allah, yang mengasihi Dia. Haleluya. Situasi apapun yang kita hadapi, tetaplah mengasihi Tuhan. Sesulit apapun yang kita hadapi, tetaplah mengasihi Tuhan. Selama kita ada di dunia ini, kita tidak akan lepas dari apa yang dikatakan tantangan hidup. Tapi kesudahan-kesudahan hidup, penderitaan-penderitaan yang kita hadapi, karena kita masih ada di dunia yang penuh dengan tantangan. Tetapi firman Allah katakan, kalau Tuhan itu turut serta, apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan akan berikan kita kemenangan. Tuhan akan berikan kita kelepasan. Tuhan akan berikan kita kesuksesan. Karena Tuhan turut bekerja. Tuhan turut serta dalam setiap langkah hidup kita. Dimanapun kita berada, kalau Tuhan turut bekerja, Tuhan turut serta dengan kita. Tidak perlu takut dengan apa yang kita hadapi. Karena Allah turut bekerja. Karena Allah turut beserta dengan kita. Dimanapun berada. Haleluya. Kita masih terhadapkan dengan situasi-situasi yang semakin berat. Kita tidak tahu kapan kita harus bebas dari ancaman virus. Kita tidak tahu. Kita hanya berdoa dan pastikan bahwa tantangan yang kita hadapi hari-hari, bicara tentang virus yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan berkuasa untuk menghentikan itu menurut kehendak daripada Tuhan. Karena ini semua adalah seizin Allah untuk kita hadapi umat manusia, agar kita sadar dan ingat bahwa kita ini adalah umat ciptaan Allah yang harus berbuat apa yang baik. Ketika Allah izinkan kita alami sesuatu tantangan hidup, menyadarkan kita agar kita sadar dan ingat kepada Tuhan pencipta serba sekalian alam, agar kita selalu hidup melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Allah katakan bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Tetaplah mengasihi Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, sesulit apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku tetap mencintai Engkau. Saya tidak akan jauh dari Engkau Tuhan. Saya tetap maju apapun yang saya hadapi. Dan Tuhan pasti berikan kita kekuatan.
Selanjutnya dikatakan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka yang terpanggil, puji Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya kita diselamatkan. Kita dipanggil supaya kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dipanggil agar kita memiliki kerajaan surga yang kekal buat selama-lamanya. Itulah tujuan Allah panggil kita. Pertahankan panggilan ini untuk kita tetap setia mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tetaplah minta pimpinan Tuhan. Apa yang kita kerjakan sesulit apapun, firman Allah katakan bahwa Tuhan akan turut serta, dan pekerjaan kita lakukan mendatangkan kebaikan bagi kita yang tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan, yang tetap setia melayani Tuhan, yang tetap setia beribadah kepada Tuhan, yang tetap setia mengiring Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita semua, jemaat yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, umat Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita nyatakan kita tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah mengasihi Tuhan. Jangan kita luntur kasih kita pada Tuhan. Peliharalah itu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya baca sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Tuhan berkata sepanjang hari ini, Tuhan beserta, Tuhan turut bekerja, Tuhan turut serta kita dalam segala perkara, dan kita akan melihat ada kebaikan-kebaikan Allah yang Tuhan akan nyatakan bagi kita semua. Haleluya. Tuhan berkati. Kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Meteraikan dalam hati kami. Kami bersyukur buat lawatan firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kami anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, umat Tuhan dimanapun berada, secara khusus umat Tuhan GPD Pustaka Negara, bahwa kami harus tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan hal-hal yang sangat menyenangkan, hal-hal yang baik untuk kami tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena juga nama mengajarkan Tuhan buat kami, ada kebaikan-kebaikan Allah yang kami akan alami. Hari-hari akan datang nih, walaupun semakin sulit, kami akan melihat satu kenyataan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kebaikan-kebaikan Allah kami akan alami dalam hidup ini. Puji Tuhan. Berkati umat Tuhan yang hari lindungi mereka semua, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, baik di toko, di kantor, di perusahaan, bahkan mungkin masih ada perjalanan, perlindungan Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih, demikian kami hamba-Mu sekeluarga, perlindungan dan penjagaan Tuhan menyertai kami, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang sakit, lawat mereka semua Tuhan. Tuhan, jamah mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang ada di rumah masing-masing, doa kami dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yang ada di rumah sakit, Tuhan lawat mereka, jamah dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka kelepasan, berikan mereka kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, dan kami berdoa mereka yang hari ulang tahun hari ini diberkati dengan tubuh yang sehat, dengan damai sejahtera, diberkati dengan umur panjang. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden dalam tugas-tugas yang dihadapi setiap hari. Segala kemuliaan hanya kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.